Ayo belajar, saya juga masih belajar. Begitu ya, bangkitlah Anda. Masih banyak orang yang membutuhkan Anda, anak Anda, pasangan Anda, orang tua Anda, saudara-saudara Anda. Ayo bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputar anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama, Anda semua segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke, langsung saja saya akan membahas yaitu tentang seni mengalihkan sebagai alternatif terakhir mungkin ya, seni mengalihkan. Nah ini penting sekali. Tapi sebelumnya saya kasih pencerahan ya pada diri saya juga, pada diri Anda, supaya apa? Supaya Anda semakin lama semakin paham akan anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Walaupun catatan saya bukan seorang dokter, saya bukan seorang psikiater, bukan psikolog, bukan ahli jiwa, tetapi saya adalah orang yang pernah terperiksa, tersangka, terdakwa, dan akhirnya terpenjara dalam lingkaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Saya ini adalah terpenjara, mantan narapidana ya, anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Jadi saya juga punya hak untuk sharing pengalaman saya pada Anda semua. Dan saya akan berusaha untuk sejujur-jujurnya. Catatan ya, stamina saya belum pulih seperti dahulu. Kalau belum pulih seperti dahulu, kenapa bikin channel, Pak? Anda juga harus punya motivator yang belum sembuh atau belum staminanya belum pulih seperti dulu. Butuh itu. Karena apa? Kalau Anda misalkan motivator ini, saya sudah sembuh total, sudah bisa begini-begini. Nah, Anda juga alangkah baiknya punya motivator yang dari segi stamina itu belum pulih, gitu ya. Atau mungkin saya faktor usia atau apa, saya juga nggak tahu. Tetapi saya juga sudah bisa beraktivitas dengan normal seperti dulu, walaupun saya belum kuat lari. Nggak apa-apa, ya. Tapi yang penting pikiran saya sudah fresh, sudahlah, kita serahkan sama Tuhan gitu. Ini ya, Anda selama ini mungkin yang mengeluhkan yaitu sering panik attack ya. Panik attack itu ditandai dengan jantung berdebar-debar, sempoyongan keliengan, dada kiri itu sakit, keringat dingin, takut, cemas, takut mati, seperti akan meninggal lah. Itu panik attack ya, menunjukkan gejala di raga. Panik attack itu menunjukkan gejala di raga. Nyatanya Anda sampai saat ini juga begitu-begitu aja, masih saja bisa berdiri, bisa berjalan, bisa tidur, bisa makan ya. Walaupun kadang panik attack itu datang. Nah, panik attack itu kalau Anda alami ya hadapi dengan tenang. Walaupun ini susah ya, menghadapi panik attack dengan tenang itu susah ya. Mungkin larinya inginnya ke UGD, saya yakin ya, gitu. Tapi saat ini Anda juga begitu-begitu aja masih saja bisa beraktivitas gitu ya. Masih bisa makan, mandi masih bisa, dan sebagainya. Terus Anda yang takut misalnya alami sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan. Pernahkah Anda pingsan? Kalau Anda nggak pernah pingsan, ya sudah, berarti Anda sebenarnya itu nggak apa-apa. Kecuali Anda pingsan, nggak sadar selama berapa jam itu, nah, atau berapa menit, nggak sadar, udah itu, nggak sadar. Nah, itu memang harus ditemukan itu. Dokter pasti bisa menemukan kalau selama Anda pingsan, pasti dokter menemukan sakit Anda itu berasal dari mana, saya yakin. Dokter sekarang pintar-pintar, tuh. Ya. Terus Anda yang alami seperti di dunia lain, seperti tidak nyata, nyatanya Anda masih bisa hafal nama anak Anda, nama suami atau istri Anda, masih hafalnya atau tidak? Nah, itu memang berlangsung begitu. Emang Anda harus sadar, ini sensasinya memang begitu. Kalau Anda nggak sadar, nggak menyadari sensasinya itu, ya Anda pasti inginnya berontak, menjerit, merontak, seakan-akan, wah gimana? Ya saya yakin itu, karena saya juga alami itu, jadi saya paham. Terus Anda yang merasa, wah saya disandet orang, begini ya.
memang zaman dulu nggak tahu ada atau enggak, ya ya saya percaya aja lah, ya udahlah saya percaya aja. Tetapi begini ya, sekarang ilmu santet itu mungkin sudah banyak yang tidak mempelajari. Buat apa belajar ilmu santet gitu ya, lebih baik belajar ilmu santet yang bisa ngobatin orang gitu, bukan menyakiti orang, kan begitu. Ada kok Pak, nyatanya ada orang yang di lambungnya ditemukan paku, ditemukan beling, ditemukan jarum, ditemukan apa, ada kok Pak. Iya ada, itu secara medis ya. Setelah dibuktikan secara medis, ternyata orang yang lambungnya ada paku, ada jarum, ada kaca, itu dia mengalami sindrom Pica. Kalau salah dikoreksi ya, Pica, PICA, nah, sindrom Pica. Jadi sindrom Pica itu kebiasaan orang memakan benda-benda tajam. Nggak benda tajam aja, kebiasaan memakan yang tidak patut dimakan oleh manusia gitu. Nah, setelah dibuktikan medis, ternyata orangnya yang ada lambungnya ada kaca, ada beling, ada paku, itu orangnya alami sindrom Pica. Ya makanya ada beling di situ. Tetapi toh hilangnya itu dioperasi, ya atau tidak? Dioperasi sama dokter, diambil. Tidak diambil oleh orang yang sakti terus hilang dengan sendirinya. Karena apa? Itu nggak santet. Itu ya, itu perlu, Anda juga perlu tahu itu. Jadi ada nggak berpikiran, wah disantet orang, begini orang dan sebagainya gitu ya. Terus Anda yang masih alami takut gila. Nah, orang gila dengan gangguan jiwa berat ya, yang sudah nggak pakai baju jalan-jalan ke sana kemari, itu dia nggak menyadari kalau dia itu gila. Sedangkan Anda menyadari bahwa wah jangan-jangan saya gila, jangan-jangan gila. Begitu. Itu ya. Itu perlu Anda pahami. Orang gila itu fisiknya kuat, tenaganya kuat. Anda tenaganya aja lemah. Itu. Ayo, ada nggak orang gila yang masuk angin, terus malas? Nggak ada. Orang gila itu senangnya jalan-jalan, lari, teriak-teriak. Ya tidak. Itu ya. Memang untuk meyakinkan kalau Anda itu sebenarnya nggak apa-apa, itu memang susah. Perlu waktu ya. Perlu adanya sebuah edukasi. Harus ada seorang motivator yang sering memberikan pencerahan ya. Bukan berarti saya ini lebih pintar dari Anda, enggak. Saya hanya berbagi pengalaman saya. Biar ya saya dan Anda biar sama-sama sadar bahwa psikosomatik itu memang begini. Ya, itu. Nah, langsung saja seni pengalian. Ya, pernahkah Anda dulu sewaktu punya anak masih balita, nangis karena takut ini, nangis nggak dibelikan ini, terus Anda mengalihkan anak Anda perhatian yang lain. Misalkan anak Anda nangis karena nggak dibelikan permen, nangis, terus Anda alihkan, misalnya, wih ini lebih enak, bagus ya, ini bagus. Nah, akhirnya anak Anda nggak nangis. Nah, itu karena apa? Ada pengalihan. Itu. Misalkan juga anak Anda takut apa, misalnya takut ini nangis menjerit, terus Anda gendong, Anda lihatkan sama yang lain. Oh, ini bagus sekali, misalnya di TV. Oh, begini. Akhirnya Anda diam. Nah, itu di situ ada yang namanya seni mengalihkan. Gitu ya. Semoga Anda paham, karena saya akan berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Tonton sampai selesai ini. Nah, alternatif itu harus Anda pakai, yaitu apa? Mengalihkan. Misalkan Anda takut, cemas, dan sebagainya. Bagaimana cara mengalihkan? Misalkan Anda memikirkan, wah jangan-jangan saya kena sakit parah, jangan-jangan saya kena sakit ini, sakit itu, dan sebagainya. Nah, Anda bisa mengalihkan, yaitu dengan misalnya Anda setelah membaca gejala-gejala penyakit, akhirnya kan Anda begini, wah saya gejalanya persis deh, apa saya ya sakit itu, apa sakit itu. Nah, Anda kan takut, cemas, ya sudah, alihkan dengan melihat atau mendengar tontonan yang lain. Misalnya melihat tontonan yang lucu-lucu, mendengarkan sesuatu yang menenangkan. Nah, itu mengalihkan ya. Misalkan juga Anda melamun ini. Nah, kalau nggak Anda alihkan, lamunan Anda akan mematikan panca indera Anda. Orang melamun ya, ada orang lewat aja nggak tahu loh. Orang melamun, ada suara apa itu nggak terdengar.
panca indera mati sesaat. Kalau itu Anda teruskan melamun terus, ya udah, nanti Anda akan timbul ilusi. Makanya saat Anda ingin melamun, alihkan apa? Pandangan. Jadi mengalihkan itu ada mengalihkan pandangan, mengalihkan perhatian, mengalihkan pikiran. Nah, itu. Saat Anda merasa, wah, jangan-jangan saya sakit ini, alihkan, memikir hal yang lain. Dan itu bisa Anda lakukan kalau Anda sering meditasi. Istirahatkan pikiran, heningkan pikiran, itu. Kalau Anda nggak melakukan meditasi itu ya susah, harus melatih. Ya, semua itu bisa dialihkan. Mengalihkan pandangan, mengalihkan perhatian, mengalihkan pikiran. Begitu. Saat Anda misalnya, ya, misalnya begini, yang alami sempoyongan, kelingan, nah, Anda bisa mengalihkan, yaitu mengalihkan pandangan. Nah, jangan menamandang pada satu titik yang seolah-olah Anda itu kayak bergerak begini. Nanti Anda begitu terus. Alihkan ke pandangan yang lain. Walaupun ini susah, memang saya menyadari kalau ini susah, tetapi latih. Begitu. Atau Anda saat Anda duduk terasa kursi Anda bergoyang. Alihkan. Alihkan. Bisa pindah dari kursi itu atau memastikan bahwa kursi ini emang yang bergerak adalah kursi ini. Begitu. Bukan Anda yang serasa bergerak itu. Semua yang saya ucapkan ini tidak mudah memang. Ya, saya sadar itu. Gitu. Terus Anda mengalami apa lagi? Takut mati dan sebagainya. Alihkan pikiran Anda pada hal yang senang-senang. Walaupun ini susah, tapi bisa Anda nantinya. Dan nanti ujung-ujungnya cara atau metode penyembuhan yang untuk Anda itu Anda sendiri yang menemukan. Gitu. Jadi jangan larut dalam semua itu, karena apa yang Anda alami itu tidak apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa dengan Anda. Saya bertahun-tahun alami ini, takut itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa sharing sama Anda melalui channel saya. Gitu ya. Itulah seni mengalihkan, sangat dibutuhkan. Ingat, mengalihkan apa lagi ya tadi ya? Mengalihkan pikiran, mengalihkan perhatian, dan mengalihkan yaitu pandangan. Ya, ingat, udah mengalihkan pandangan dulu, mengalihkan perhatian, mengalihkan pikiran. 3 itu harus Anda catat ya. Begitu. Kalau Anda alami panic attack, segera alihkan pikiran Anda pada nafas Anda. Tenang. Kalau masih tidak kuat, ingin ke UGD, turuti saja nggak apa-apa, tetapi bertahan dulu. Karena panic attack itu berlangsung paling lama dan sangat lama itu 1 jam. Setelah itu biasa saja, walaupun masih ada trauma di panic attack. Sampai sekarang saya trauma dengan panic attack. Saya nggak mau lagi. Saya nggak mau lagi alami itu. Ya, misalkan juga Anda merasa perut Anda bermasalah, kembung dan sebagainya, bantu obat. Kalau memang dibantu obat nggak bisa, ya sudah, pakai cara lagi apa? Alihkan. Kalau Anda merasakan gejala di lambung Anda, jangan berpikir yang tidak-tidak, memikirkan yang tidak-tidak, jangan. Ya, saya ini pegang ini sakit ini saya, nggak tahu kenapa. Tetapi saya beranggapan, oh ini otot saya, bukan lambung saya, tetapi otot kulit saya, gitu. Udah itu aja. Tadi saya barusan sama istri saya, ini saya sakit deh, dipegang, tapi kayaknya ototnya deh. Oh iya, ototnya ini, kulitnya, saya bilang begitu. Udah itu selesai. Karena jangan memikirkan apa yang kita rasakan, tapi rasakan apa yang kita pikirkan. Nah, prinsip-prinsip itulah yang membuat saya semakin paham akan hal ini, semakin menyadari akan psikosomatik itu bagaimana. Gitu ya. Penting di sini mengalihkan itu sangat penting sekali. Semua itu harus Anda alihkan sementara. Ya. Kalau bisa seterusnya nggak apa-apa. Sesuatu di mana aja, ya, itu harus dialihkan. Pernahkah Anda enggak di televisi itu ya, misalnya ada ini kejadian ini, wah, jadi perhatian publik bisa dialihkan dan sebagainya. Tapi ini menurut saya loh ya, gitu ya, mengalihkan, seni mengalihkan, gitu. Memang tidak gampang, tetapi itu lakukan.
Anda mengalami apalagi kepala pusing, jangan berpikir bahwa pusing Anda itu ada gangguan, misalnya ini, itu, dan sebagainya. Jangan. Walaupun ini susah. Kalau Anda sudah CT scan bagus, ya sudah. Kalau Anda sudah EKG bagus, ya sudah. Jangan menebak-nebak. Jangan mengharap bahwa, wah, jangan-jangan ini. Sama aja Anda mengharap bahwa Anda sakit ini, begitu. Karena apa? Karakter Anda, ya, hidup Anda, itu apa yang Anda pikirkan. Itu ya. Saya di sini juga baru belajar loh ya. Baru belajar, yaitu seni mengalihkan. Jangan menganggap saya ini sudah bisa semua. Ya, saya baru belajar, tetapi saya menularkan pada Anda. Walaupun satu ayat saya tularkan, istilahnya kan begitu, ya atau tidak? Oke, ayo bangkit, jangan memikirkan apa yang Anda rasakan. Ya, memang ini susah. Wong saya memang merasakan ini Pak, gimana nggak merasakan? Wong ini kok, ya otomatis saya rasakan loh Pak. Nah, ya udah kalau begitu terserah Anda. Saya hanya memberikan sebuah apa namanya ya, penjabaran pengalaman saya bahwa seni mengalihkan itu sangat dahsyat sekali. Mengalihkan pandangan, mengalihkan pikiran, mengalihkan perhatian. Mengalihkan pandangan itu misalnya Anda melamun, Anda alihkan. Mengalihkan perhatian, jika Anda memikir sesuatu yang tidak penting, tidak perlu, Anda alihkan, yaitu dengan perhatian Anda di nafas Anda. Mengalihkan pikiran, bila Anda memikir yang susah-susah, sudahlah berpikir jauh, tapi yang senang-senang, begitu. Walaupun itu susah, bantu dengan meditasi, bantu dengan sarana yang ada di muka bumi ini. Kalau sekarang media sosial yang menampilkan hal-hal yang nggak enak, yang bikin Anda takut, jangan bermedia sosial yang begitu. Sudah, Anda lihat saja video-video yang lucu-lucu, yang menenangkan, begitu, sudah, gitu. Jangan kepo dengan gejala-gejala penyakit begini-begini, susah Anda nanti, gitu. Itu saja ya, itu saja. Ayo belajar, saya juga masih belajar. Begitu ya, bangkitlah Anda. Masih banyak orang yang membutuhkan Anda, anak Anda, pasangan Anda, orang tua Anda, saudara-saudara Anda. Ayo bangkit. Salam sejahtera dari Prasiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.